Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM S1S12225, kelas C, dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halo-Oleo. Di sini saya akan membahas mengenai materi yang belum terselesaikan pada pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai penyimpanan skor tertinggi dari sebuah game, atau skor high atau storing high score for a game. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan membahas dulu mengenai kenapa saya menggunakan pembahasan kenapa kita perlu mengetahui permainan ini, atau cara pembuatannya maksudnya. Jadi dalam pengembangan permainan ini ada salah satu fiturnya yang penting, yang sering kali kita inginkan oleh pemain, yaitu kemampuan untuk menyimpan dan juga menampilkan data atau skor tertinggi dari para pemain. Nah, ini tidak hanya memberikan tantangan tambahan bagi pemain untuk mengalahkan skor mereka ataupun skor dari temannya atau lawannya, tetapi juga dapat menambah dimensi kompetitif pada permainannya. Nah, untuk mengelola penyimpanan skor tertinggi ini secara efektif, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip dari OOP atau Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesianya itu pemrograman berbasis objek atau PBO. Jadi di sini untuk OOP-nya sendiri saya menggunakan Python. Nah, seperti yang kita tahu, jadi OOP sendiri adalah paradigma dari pemrograman yang didasarkan pada konsep, yaitu objek. Jadi OOP sendiri dia berfokus pada sebuah objek, nah, yang dapat berisi data dalam bentuk file atau yang sering kita sebut sebagai atribut atau properti. Nah, dalam kode ini berbentuk prosedur yang sering kita sebut sebagai metode. Nah, dengan menggunakan OOP sendiri, kita dapat menciptakan struktur yang lebih terorganisir atau lebih terkelompok dan modular untuk menyimpan dan mengelola skor tertingginya. Nah, kenapa di sini saya menggunakan Python untuk penyimpanan skornya? Seperti kita tahu, dalam OOP sendiri ada banyak prinsip-prinsip, ada enkapsulasi, ada inheritance, ada abstraksi, dan reusability. Nah, di sini kita menggunakan enkapsulasi, di mana OOP sendiri memungkinkan kita untuk mengisolasi logika penyimpanan dan pengambilan skor dalam satu kelasnya. Kemudian kita juga dapat membuat kode yang lebih bersih atau lebih mudah untuk dikelola. Kemudian ada inheritance untuk pewarisan sifatnya. Nah, di sini kita ingin menambahkan fitur baru atau memperbarui logikanya, di mana kita dapat menyimpan skornya dan juga kita dapat dengan mudah untuk mewarisi kelas dasar, dan juga kita dapat memperluas fungsionalitasnya tanpa mengubah kode aslinya. Nah, itu adalah inheritance. Setelah itu ada juga abstraksi, di mana abstraksi sendiri kita dapat menyembunyikan detail kompleksnya. Jadi pengguna kelasnya dan hanya menyediakan interface-nya saja, tanpa untuk yang diperlukan untuk berinteraksi dengan skornya. Tujuan dari pembahasan game ini yaitu untuk menyimpan entry skor tertinggi dari sebuah video game. Nah, karena komponen utama sendiri ada game entry, di mana game entry yang kita tahu adalah permainan sendiri dapat memiliki nama dan skor, di mana kelas yang sesuai untuk ini adalah game entry.
Kemudian nantinya kita akan menyediakan papan skor untuk mempertahankan urutan skornya, untuk mempertahankan urutan skor tertinggi. Nah, kita juga dapat membuat kelas lain yang disebut dengan papan skor. Papan skor yang ini dapat memiliki jumlah yang akan dimasukkan ke dalam papan skornya. Jika skornya lebih tinggi daripada skor terendah, maka yang akan ditampilkan adalah skor tertinggi di papan tersebut. Kemudian ada pergeseran entry. Nah, untuk pergeseran ini dia akan saat entry-nya itu dimasukkan atau berada dalam papan skor, elemen yang akan digeser itu ke kanan untuk menciptakan ruang yang sesuai dengan skor baru tersebut. Sekarang kita akan mengimplementasikan. Kita akan menggunakan array dinamis untuk menyimpan skor tertingginya. Nah, struktur ini dapat memungkinkan entry baru dan menjaga urutan skor dari yang tertinggi ke yang terendah. Pergeseran elemen pada array tersebut akan memastikan bahwa posisi dari setiap skor itu akan sesuai dengan nilainya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu dengan modul. Oke, ini dia modul atau materi yang akan kita bahas pada video ini. Nah, video ini berasal dari materi ketiga di halaman 35 dan juga 36. Nah, ini untuk penjelasan sebelum pembuatan sistemnya, dan ini sistemnya. Ini codingannya. Ini adalah hasil atau outputnya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu mengenai intro dari materinya. Jadi di sini seperti yang kita tahu tadi saya sudah jelaskan. Di sini saya akan membahas mengenai menyimpan skor tertinggi dari sebuah game. Tujuannya untuk menyimpan entry skor tertinggi untuk sebuah video permainan. Kemudian setiap entry permainan memiliki nama dan juga skornya, kelas yang sesuai dengan game entry-nya. Untuk mempertahankan urutan skor tertinggi, kita membuat kelas lain yang disebut dengan papan skor. Nah, nantinya papan skor ini akan memiliki jumlah entry yang yang terbatas. Yang baru, skor hanya memenuhi syarat untuk papan skornya jika skor tersebut benar-benar lebih tinggi dari skor tertinggi terendahnya di papan. Nah, saat entry baru dibuat di papan skor, elemen ke kanan untuk menciptakan ruang yang sesuai dengan skor baru. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat dua buah gambar, di mana gambar ini adalah gambar dalam urutan penyimpanan skor tertinggi pada game. Nah, kita bisa lihat di sini ada sebanyak 10 elemen, dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-9. Nah, di sini ada sebanyak 6 indeks atau 6 kolom yang sudah terisi. Artinya sudah ada skor-skor yang menempatinya. Sedangkan untuk skor 6, 7, 8, dan 9 ini masih dalam bentuk elemen kosong atau belum ada skor yang menempatinya. Nah, untuk yang kosong ini kita bisa masukkan atau dapat ditambahkan dengan skor terbaru dari para pemainnya. Nah, di sini kita bisa melihat urutan-urutan dari para pemain. Semakin tinggi skor yang didapatkan dari para pemain, maka akan semakin terdepan juga urutan dari skornya atau urutan namanya juga. Nah, kita bisa lihat di sini urutan tertinggi dari elemen sepanjang elemen ini ditempati oleh Mike dengan nilai tertinggi 1105. Sedangkan untuk urutan terendah di sini kita bisa lihat ada Jack dengan skor 510. Dia adalah skor terendah
untuk sementara. Kenapa saya bilang sementara? Karena di sini masih ada 4 elemen yang kosong, dimana kita belum tahu skor berapa skor yang didapatkan atau ditambahkan ke dalam elemen-elemen ini. Apakah dia lebih besar daripada urutan yang sudah ada di sini, atau dia lebih tinggi dari urutan-urutan ini. Nah, di sini saya jelaskan, di sini Mike dengan skor 1105, dia berada di indeks terdepan, yaitu dengan indeks ke-0. Kemudian di sini ada Rob dengan skor 750, dia berada pada posisi indeks ke-1. Ada juga Paul dengan skor 720 yang berada pada posisi indeks kedua. Kemudian di sini ada Ana dengan skor 660, dia berada pada posisi indeks ketiga. Ada juga Rose dengan skor 590 skor, berada pada posisi indeks keempat. Kemudian di sini juga ada Jack dengan skor 510, berada pada indeks kelima. Nah, untuk gambar pertama ini dia menunjukkan keadaan awal dari scoreboardnya yang diimplementasikan dalam bentuk array dinamis. Jadi memang untuk gambar yang pertama ini dia menampilkan urutan skor pada para pemain. Sedangkan untuk gambar kedua, di sini dia menunjukkan proses pemasukan skor baru, di mana awalnya hanya terisi 6 elemen, tetapi pada gambar kedua di sini dia menambahkan 1 elemen di dalam kumpulan ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah indeks yang ditambahkan, atau ada sebuah skor yang ditambahkan ke dalam sebuah indeks. Nah, kita bisa lihat di sini ada sebuah skor baru yang ditambahkan dengan jumlah skor 740, di mana kita bisa lihat bahwa 740 itu adalah skor tertinggi, adalah skor yang lebih tinggi dibanding skor dari Paul, Ana, Rose, dan juga Jack. Kita bisa melihat perpindahannya, di mana perpindahan itu terjadi ketika ada sebuah skor yang lebih tinggi, yang tidak sebanding dengan skor sebelumnya. Dimana kita bisa lihat dari gambar pertama dan juga gambar kedua, dimana di sini Paul berada pada indeks kedua, tetapi pada saat Jill ditambahkan, dia berpindah menjadi indeks ketiga. Kita bisa lihat dari skornya, dimana Jill ini tidak bisa melambung ke Rob, karena Rob nilai skornya lebih tinggi dibanding dengan Jill. Rob sendiri di sini nilai skornya itu 750, sedangkan Jill nilainya hanya 740. Dimana otomatis dia tidak bisa melambung atau membandingi nilai skor dari Rob. Yang dia bandingi hanyalah Paul, Ana, Rose, dan Jack. Nah, Paul berpindah dari indeks kedua ke indeks ketiga. Kemudian Ana dari indeks ketiga pindah ke indeks yang keempat. Kemudian Rose pindah dari indeks keempat ke indeks kelima. Begitu pula dengan Jack, dari indeks kelima pindah ke indeks keenam. Jadi di sini yang terjadi perpindahan
berada pada indeks kedua hingga indeks ke-6. Untuk indeks ke-0 dan indeks ke-1 itu tidak terjadi perubahan karena memang nilainya masih melewati skor-skor yang lain. Nah, untuk skor untuk elemen 7, 8, dan 9 juga masih tetap karena belum ada elemen baru yang ditambahkan atau belum ada skor terbaru yang ditambahkan ke dalam scoreboardnya. Di sini Jill disimpan ke indeks kedua. Sesuai dengan urutannya, dia berada di antara Rob dan juga Paul. Sehingga hasil akhir dari gambar ini menunjukkan bahwa proses dari array dinamis ini urutannya benar, sesuai dengan urutan angka tertinggi pada skornya. Skor yang lainnya itu akan terpindahkan ketika ada sebuah skor yang melebihi atau melewati batas skor yang dimiliki pada setiap elemen. Nah, di sini kita akan implementasikan gambar-gambar ini atau pembahasan-pembahasan yang sudah saya bahas sebelumnya ke dalam bentuk sistem atau UOP dari bahasa Python. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk membuat programnya kita perlu membutuhkan sebuah tools. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk pembuatan sistemnya atau tempat nantinya kita akan melakukan pemrogramannya atau pembuatan sistemnya. Jadi untuk cara dari pembuatan sistemnya, di sini saya akan buatkan dalam bentuk versi Visual Studio Code. Nah, caranya itu kita buatkan dulu sebuah folder baru. Sebenarnya terserah bisa mau disimpan di mana, tapi di sini saya menggunakan penyimpanan di dokumen saja. Sini kita masukkan folder. Nah, kemudian kita berikan nama. Untuk nama foldernya sendiri kita masukkan saja score game. Oke. Kemudian setelah seperti ini adalah folder yang kosong atau folder yang belum memiliki data sama sekali. Nah, folder ini nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan sistem atau mengelola codingan dari permainan skor tertinggi. Nah, setelah kita buat sebuah folder kosong di dalam dokumen, kita masuk ke Visual Studio Code. Kita buka file yang sudah kita folder kosong yang sudah kita buat tadi. Kita cari. Nah, ini dia score game, file yang sudah kita buat sebelumnya. Ini adalah file kosong. Kita langsung saja select. Nah, ini adalah tampilan setelah kita membuat sebuah folder dan inilah foldernya. Sekarang kita mencoba untuk membuat sebuah file di dalam folder ini. Nah, karena di sini kita menggunakan bahasa Python, jadi kita buat file dengan akhiran .py. Jadi misalnya di sini kita masukkan game, kita masukkan sebuah file yaitu game, kita masukkan .py. Nah, untuk install kode dalam Visual Studio Code untuk bahasa Python, di sini kita gunakan .py. Kalau kita menggunakan yang lain selain .py, maka dia
tidak akan masuk ke bahasa Python. Jadi ini sudah tersetting memang. Kita langsung saja, ini tampilan file yang sudah kita buat. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan yaitu membuat sistemnya dan memasukkan sistem yang akan kita buat nantinya. Nah, ini untuk sistem yang akan kita buat nanti. Di sini ada 2 kelas yang kita gunakan menggunakan bahasa Python. Kelas yang pertama merepresentasikan satu entry score pada papan skor, dan juga ada ada kelas scoreboard untuk menyimpan data skor tertinggi dan memberikan urutannya. Baik, langsung saja. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat kelasnya. Yaitu untuk kelas pertama di sini dia menggunakan game entry. Kemudian memasukkan fungsi. Untuk fungsi di sini kita gunakan init dengan parameter nama dan juga skor. Nah, kemudian kita self name sama dengan name dan skornya juga. Sini skor, juga skor. Nah, di sini kita sudah punya sebuah fungsi yang kita beri nama init, dan juga kita sudah mempunyai dalam init ini ada 2 parameter, yaitu nama dan juga skor. Nah, sekarang kita akan buat fungsi untuk mengambil nilai nama atau mengambil inputan nama. Itu def get name. Nah, fungsinya itu get name dengan parameter self. Terus kita lakukan pengembalian nilai dari variabel nama. Return self.name. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Untuk skor kita juga buatkan dia name. Get score. Kemudian di sini kita pengembalian nilai untuk variabel skor. Nah, sekarang kita sudah punya 2 buah fungsi tambahan fungsi, yaitu get name dan juga get score. Nah, sekarang kita akan merepresentasikan sebuah fungsi, yaitu fungsi string, yang mana nantinya ini akan mengolah data indeks ke-1, indeks ke-0, dan juga indeks ke-1 dari variabel nama dan juga variabel skor. Langsung saja def string kita pakai self. Kemudian untuk pengembaliannya berada pada indeks ke-1 dan juga indeks ke-0. Ini dalam bentuk string. Ini 0 ya. 0 sini 1. Nah, kemudian kita ambil dia dari variabel self name
dan juga variabel self dot score. Oke, ini untuk fungsi yang berada dalam kelas game entry. Nah, sekarang kita buat lagi kelas baru yang kita beri nama kelas scoreboard. Kelas scoreboard. Ini ya tulisannya. Scoreboard. Papan skor. Nah, untuk titik 2 ya. Nah, untuk membuat kelas scoreboard, kita masukkan dulu fungsi-fungsinya. Nah, fungsi yang ada dalam kelas scoreboard itu ada init yang kita beri masukan kapasitas 10. Oh, maksudnya ini kita buatkan sebuah elemen dengan jumlah kapasitas 10. Jadi dia sudah memberikan batasan init. Nah, di sini dia gunakan kapasitasnya itu atau jumlah elemennya sebanyak 10. Jadi dimulai dari indeks ke 0 seperti ini, dimulai dari indeks ke 0 hingga indeks ke 9. Jadi sebanyak 10 elemen. Habis itu di sini dia lakukan inisialisasi untuk boardnya itu non dikali kapasitas atau reserve space for future scores. Nah, kemudian kita masukkan self board. Nah, di sini kita gunakan non karena supaya nanti entry-nya itu diawali dengan inisialisasi non. Non bukan dengan kapasitasnya. Itu self. Di sini masukkan n-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi di sini def get. Fungsinya itu kita beri nama get item. Dengan parameter self. Kita return. Oh, di sini kita masukkan sebuah parameter tambahan, misalnya x. Jadi nanti pengembaliannya berasal dari papan nama board self.board x. Oh, salah ya. Ini harusnya fungsiku. Nah, selanjutnya kita buat lagi def apa ya di sini? Get string supaya dia bisa representasikan string dari daftar skor tertinggi. Kita masukkan string, kemudian kita return
main.join dengan string dari self.word, kemudian untuk variabel j ke variabel j for j in range self dot jadi untuk bagian ini yang string self board ini nanti kita buat sebuah daftar yang sementara. Nanti itu isinya ada elemen-elemen dari self board. Kemudian nanti setiap nanti tuh dia akan berubah ke dalam bentuk string. Misalnya ketika self boardnya adalah, kenapa di sini ada n? Karena misalnya di sini ada nanti nilai 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 itu bukan berupa integer, melainkan berupa string 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Sekarang kita buat lagi fungsi yang kita beri nama f. Nanti dia ini akan menambahkan entry baru ke dalam papan skornya. Self entry. Kemudian kita masukkan skor itu sama dengan entry.get score. Kita masukkan fungsi dari get score-nya. Get score. Oke, ini untuk kelas game entry sebagai kelas induk, dan ini kelas scoreboard sebagai kelas anak. Nah, sekarang kita akan buat pengkondisian. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kode untuk menentukan apakah entry baru itu memenuhi syarat sebagai skor tinggi ataupun tidak. Sekarang kita buatkan sebuah variabel, misalnya di sini kita buat sebuah variabel untuk menentukan skor, menentukan apakah skor baru tersebut cukup tinggi untuk bisa masuk ke dalam skor tertinggi tersebut, yaitu di self board. Misalnya sini variabelnya variabel good. Misalnya sini variabel good. Kemudian kita ambil dari self n. Jika self n lebih kecil dari len, dari baris atau board, maka
kita di sini kita langsung score di sini ternyata ada error, ada typo. Ini skor saja, skor lebih besar dari self dot board ke min 1 itu ditandai dengan urutan terakhir, itu min 1 get score. Selanjutnya kita masuk ke pengkondisian ketika good dari variabel n lebih kecil dari baris board, maka nilai dari variabel n akan ditambahkan dengan 1. Jika board maka masukkan lagi pengkondisian jika self dot n lebih kecil dari baris yang ada dalam self board maka nilai n self dot n akan ditambah dengan 1. Kemudian kita buatkan lagi sebuah variabel, kita inisialisasikan variabel j bahwa nilainya adalah nilai ke n dikurang dengan 1. Nilai dari variabel j sama dengan self n. Kita masukkan perulangan while jika j lebih besar daripada 0 dan self dot boardnya itu j dikurang 1, kemudian nilainya akan kita masukkan ke dalam get score. Jadi nilainya akan kita masukkan ke dalam get score dan dia lebih kecil dari 15 score. Self dot board
kita gunakan kurung siku, kemudian variabel j itu sama dengan self dot board ketika j-nya itu dan j-nya dikurang dengan nilai 1. Setelah lakukan perulangan while j lebih besar daripada 0 dan papan skor ke nilai j dikurang dengan 1, selama nilai j lebih besar daripada 0 dan nilai j-nya itu dari papan skornya dikurang dengan 1 dari get skornya. Begini, selagi self board j dikurang 1 itu masih lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada skor, maka self board j sama dengan self board j dikurang dengan 1. Kemudian kita decrement, di mana untuk j-nya dikurang 1 berarti j minus sama dengan 1. Kemudian kita setelah selesai kita lakukan penambahan untuk new entry, untuk entry baru. Jadi di sini self.board ke variabel j sama dengan kita entry kan. Seperti ini. Nah, sekarang kita perlu membuat lagi sebuah variabel. Di sini nama variabelnya variabel scoreboard. Nah, fungsinya di sini dia akan menginputkan sebuah nama dan sebuah angka sesuai dengan parameternya. Di sini dia gunakan 2 buah parameter, yaitu nama dan juga skor. Dan perlu diingat bahwa sebanyak jumlah dari parameter yang ada dalam sebuah fungsi init atau dalam sebuah fungsi, dia itu harus bernilai, harus diinputkan sama. Dengan inputannya. Sehingga di sini kita bisa lihat untuk inputan pertama dia meminta sebuah nama, di sini ada mic dan juga skor. Di sini ada angka integer 1105. Nah, di sini dia masukkan inputan seperti ini, di mana di sini dia mengisikan sebanyak 6 elemen, di mana ada Mike, Prop, Paul, Anna, Rose dan juga J. Di sini juga kita masukkan dia. Kemudian nanti sistem akan mencetak bahwa entry on the scoreboard itu ada berapa. Nah, ini adalah fungsi dari ini tadi, yang string, di mana dia merubah integer menjadi string. Nah, ini adalah kenapa dia bersusun ke bawah begini, karena di sini kita gunakan format /n supaya nantinya data yang kita inputkan itu bisa turun ke bawah dan terpisah-pisah. Oke.
Kita masukkan dulu codingannya. Kita masukkan sebuah variabel s yang kita beri nama scoreboard. Dari kelas scoreboard, kemudian s ini kita add dari kelas game entry. Inputannya apa saja? Nah, di sini karena dia minta nama, kita masukkan namanya. Kita ikuti dengan contoh citymix dengan 1105. Kita buat sebanyak berapa inputan di sini dia minta? 6. Kita buat 6 inputan. Yang kedua di sini setelah mix ada row. Nilainya row 750. Kemudian di sini ada 720, enggak tahu siapa namanya. Oh, di sini namanya adalah Paul. Nah, setelah Paul ada Ana. Nilainya Ana itu 600-an. 600 berapa ini? 660. Habis Ana ada Rose. Blackpink. Dia nilainya, skornya Rose adalah 590. Yang terakhir ada skor terendah yang dipegang oleh Jack 510. Oke, seperti ini. Ini sudah ada 6 inputan, nama dan juga skornya masing-masing. Kemudian kita print. Apa ini? Kita cetak ketika entry on the scoreboard. Entry on scoreboard. Scoreboardnya itu adalah berapa begitu. And misalnya kalau kita cetak ini ada error di bagian line keempat. Ada apa ini? Oh, kita ndak kasihkan dia koma, guys. Tidak, Ji. Ada apa ini? Di sini dia bilang entry. Missing satu required position. Apa di kill scoreboard entry. Atau kita masukkan tidak, jadi kita lupa tanda ini kurung apa ini namanya. Oke, kita coba running. Masih salah. Apa yang salahkah ini? Sini dia bilang attribute get score non-type, object has no attribute. Tidak ada atribut di scoreboard. Mana ini?
namanya ya. Kita lupa bahwa dia adalah juga nama apa kah? Bahwa dia adalah atribut yang private. Oke, guys. Masih error juga. Di line 44, di line berapa ini? Dia pakai di line berapa ini? 44. Kita cek dulu. Di sini udah bilang Mike entries get score di 29. Coba dari 10 dulu kita lihat apa yang bermasalah di sini. Score what? Skor. Self.score. Sini juga ya. Kemarin kan sampai bisa di masjid ada setelah ceramah Nabi dia bilang Nabi Adam Nabi Hawa. Aku kira bisa lepas ketawa aku kayak sayang kakak. Masa dia bilang saking fokusnya di ceramah dia bilang Nabi Hawa. Shock dong gue kena Nabi Hawa. What the hell? Astaga. Ketinggi Ji. Selamat video ini. Oh. Kau sudah pakai? Masih merekam. Nah, kasih potong sini. Get score. Dibilang di sini non type get score. Apalagi ini belah. Di 45 dengan 38. Skor entry skor jika sama bahkan 38 itu tentang yang dev app. Nah ini dia dev entry skornya entry get dot score at kenapa ini akan buka. Cek baik dulu, coba perbaiki. Stringnya itu dia fokus string satu string dia. Habis itu kita kasih dia dot, kita gunakan name. Nah ini salahnya dia. Habis itu dijalankan aset error di line 38. Alhamdulillah
eh, sini dia bilang atribut board C, self board gitu nih board makan jas J J di sini lah self board J harus ada lebih pakai itu jadi pendapatan hasil. Nah, ini sudah bisa di sini karena kita minta ini kita tampilkan untuk keseluruhan data yang ada dalam variabel S. Jadi ditampilkan semua nilai atau inputan yang ada dalam variabel S. Nah, kalau misalnya kita mau tampilkan atau tambah, maksudnya ingin menambahkan inputan, kita tinggal tambahkan saja di bawahnya sini menggunakan variabel S, add, masukkan nama dari kelasnya game entry inputannya nih. Nah, di sini misalnya yang kita mau tambahkan Fadia dengan skor berapa 760, kita running. Habis itu entries under oke. Kita copy saja deh. Oke. Jadi ini untuk tampilan sebelum kita CMS dulu. Sebelum kita lakukan perubahan. Nah, untuk yang ini setelah kita lakukan perubahan. Nah, kita bisa lihat di sini ada Fadia. Sedangkan yang pertama tadi kan dia belum ada. Nanti yang kedua baru udah bisa tertambah inputan barunya. Jadi mungkin untuk materi itu seperti ini. Jadi saya simpulkan bahwa dalam pembahasan saya pada pertemuan ini saya menjelaskan bagaimana sebuah sistem dapat membuat sebuah sistem penyimpanan dan bisa juga dibilang ada upgrade-nya dari bahasa Python mengenai OOP, di mana di sini kita bisa lihat ada sebuah game dengan penggunaan penyimpanan data atau skor di sini yang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi pada setiap skornya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada video ini. Semoga teman-teman yang menonton ini bisa paham mengenai materi game ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you guys. Tadi aku edit di mana, Tim? Bisa edit saja. Suara mah ada di mana-mana loh. Kocak semua.